الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Qul, katakanlah. Ini mukhatabnya kepada Nabi Muhammad ya. Wa dialah Allahu Allah Ahadun yang Maha Esa. Allahu Allah As-Samadu, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Walam yakun lahu, dan tidak ada sesuatu pun baginya kufuan yang setara, ahadun sesuatu pun. Atau salah satu ya. Ini surat Al-Ikhlas. Ini surat ajaib ya. Surat luar biasa. Pendek tapi kandungannya dalam. Ya, pendek tetapi maknanya begitu luas. Suratnya surat Al-Ikhlas, tapi kata ikhlasnya nggak ada. Nah, makanya ini adalah rahasia besar di balik surat ini. Ya, ada ikhlasnya nggak? Nah, ada ya, ikhlas. Maka ngobrol-ngobrol ikhlas ini harus kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ngobrol ikhlas di luar akidah yang benar, maka itu bukan ikhlas. Ngobrol ikhlas tidak berdasarkan syariat, itu bukan ikhlas. Saya ikhlas ya, pasang judi misalnya 1 juta, baiklah ikhlas. Nah, itu bukan ikhlas namanya. Ya, seperti itu. Kedua, ikhlaslah. Ya, ini pas bayar perempuan, saya kasih lebih. Ya, saya kasih lebih perempuan itu misalnya, mohon maaf ya, misalnya berapa gitu ya, untuk disewa gitu. Terus dia kasih lebih, saya ikhlas. Tapi dia tidak dalam aturan syariat. Nah, itu bukan ikhlas namanya. Ya. Jadi ikhlas itu harus eratannya kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melanggar syariatnya. Ya. Dulu di surat Ikhlas ini tidak sedikit riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang ikhlas ini, al-ikhlas ini. Di antaranya ya. Ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Dulu ada orang Ansor ya. Ansor itu apa? Orang mana berarti kalau orang Ansor ini? Orang Madinah. Dia menjadi imam di Masjid Quba. Ya. Nah, tetapi dia itu setiap selesai membaca surat Al-Fatihah selalu membaca surat Al-Ikhlas.
tadi Ustaz Gias baca surat apa? Hah? Surat Ad-Duha. Ad-Duha dengan Al-Qari'ah. Sebelum Ad-Duha Al-Ikhlas dulu. Sebelum Al-Qari'ah Al-Ikhlas dulu. Sampai-sampai para makmum, para temannya bertanya-tanya, gitu kan? Adik kamu Al-Ikhlas wae. Ayo we maca Al-Ikhlas kan bae we atuh gitu. Biarkan saja gitu. Nah, jadi orang itu bosan bertanya-tanya gitu. Terus kata imam itu, ya kalau saya misalnya, kalau kalian cari yang tidak baca Al-Ikhlas dulu misalnya, juga cari orang lain untuk imam. Tapi tidak ada seorang pun yang bacaan sholatnya, fikihnya lebih paham daripada dia. Ya, maka ya tetap dia jadi imam. Sampai suatu hari Rasulullah SAW datang ke masjid itu. Maka orang-orang pun menanyakan hal kejadian tersebut, bahwa imam itu setelah surat Al-Fatihah, ya, suka membaca surat Al-Ikhlas dulu sebelum surat yang lain. Dipanggillah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hei fulan, kenapa kamu melakukan ini? Ya, kenapa kamu melakukan ini?" Kata dia, "Aku mencintainya Rasul. Aku baca Al-Ikhlas itu karena aku saking mencintainya." Maka bagaimana jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Ya, hubbuka, kecintaanmu iyyaha terhadap surat Al-Ikhlas ini, adkhalaka, memasukkanmu al-jannata, ke surga. Semoga kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas ini memasukkanmu, Allah memasukkanmu ke dalam surga. Jadi lain ku pondokna, kenapa kamu senang membaca surat Al-Ikhlas? Padahal pondok, nah begitu. Ya, nah sahabat ini, ya, baca Al-Ikhlas itu karena cinta. Cinta. Ya, itu salah satu hadisnya. Jadi kalau kita itu, yang mendasari kita jangan sampai, kenapa kamu baca Al-Ikhlas? Karena saya cinta. Riwayat lain mengatakan, dan Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, artinya surat Al-Ikhlas, seolah-olah dia membaca 1/3 Al-Quran. Hadis riwayat An-Nasai. Datang Ramadan geus hatam Quran, hatam cenah. Macam kulhu 3 kali. Kan itu kulhu itu 1/3 katanya. 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 jadi berapa? 3/3. Berarti sekali. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, para ahli menyebutkan sesungguhnya bahwa yang dimaksud 1/3 Al-Quran itu, isi dari Al-Quran secara keseluruhan 1/3-nya ada dalam Al-Ikhlas. Kenapa? Karena isi kandungan dari Al-Ikhlas ini adalah tentang akidah. Ya, tentang akidah. Tentang keyakinan, tentang tauhid. Ya, tauhid itu kan mengesahkan hanya satu-satunya Tuhan yang dipertuhan, dan Dia maha segalanya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Dialah Allah yang maha esa. Jadi Allah itu maha esa, tidak ada tandingannya, satu, one and only gitunya, cek bahasa Inggris nama, hiji-hijina. Dan Allah Samad. Apa Allah Samad? Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta.
Jadi kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Nah, jika kamu butuh pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Nah, ya, begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali lagi, 1/3 kandungan Al-Quran itu adalah tentang akidah, ya, akidah keimanan. Maka hampir di setiap halaman Al-Quran itu diantaranya menceritakan hari akhir, menceritakan tentang keimanan. Hampir di setiap halaman. Yang kedua, ya, Al-Quran itu ada apa lagi? Ya, syariat, ya. Yang ketiga ada qasas. Apa qasas itu? Kisah-kisah. Kisah-kisah. Bukan kisos, qasas. Kisah itu kisah tani, qasas. Ya. Ada cerita-cerita, ya, cerita orang-orang baik sampai orang-orang barakajul lahir dalam Al-Qur'an. Ya. Fir'aun diceritakan dalam Al-Qur'an. Qarun diceritakan juga. Haman gitu. Ya, agar kita berkaca dari sejarah, ya, bahkan bukan perorangan saja, satu kaum yang rusak, itu bisa merusak semuanya, begitu, ya. Jangan langsung dihancurkan ke Salemburna. Dulu kan ada, ya, ada satu pasukan, ini pasukan menyerang Ka'bah. Ini satu pasukan ini menyerang Ka'bah. Nah, ketika berada di satu lapang yang lega, apa lega itu? Yang luas, ya. Ketika berada di lapang yang luas, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan seluruh manusia. Yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Tinupang paling depan sampai paling akhir disapu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Aisyah bertanya terheran-heran, Rasul, kan itu orang-orang itu tidak semuanya mau menyerang Ka'bah. Wa fihim aswaqu, ada di antara mereka yang mau ke pasar. Ada yang mau melakukan aktivitas yang lainnya. Kenapa dibinasakan semuanya? Kata Rasulullah, iya dibinasakan semuanya. Wa yusyarun ala niyatihim, tapi nanti dibangkitkannya berdasarkan niatnya. Kena hantam semuanya, mau orang soleh mau orang baik juga. Ketika berada di kumpulan orang-orang jahat, di kumpulan orang-orang durhaka, ya kena semuanya. Ya, bisa jadi pelaku maksiat itu enggak semuanya pelaku maksiat, tapi pada datanglah banjir maka lembur, nah begitunya. Nah, ya. Tapi nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan amalnya. Nah, walaupun niatnya tadi ada yang mau menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, maka ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kena semuanya, cuma nanti dibangkitkannya berdasarkan niat. Nah, kembali lagi. Ya. Jadi cerita ada. Nah, 1/4 Quran, 1/3 Al-Ikhlas ini adalah apa? Tentang akidah. Ya. Nah, jadi banyak nih sekitar 30 hadisan yang hadis-hadis yang berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Ini yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Qul huwallahu ahad. Kita lihat ayat pertama. Ini kata Quraisy Shihab, Al-Quran itu menyebutkan kata kul berarti katakanlah, ya. Kul, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu, dialah Allah, ahadun yang maha esa. Nah, ini untuk menafikan bahwa Quran itu, Al-Quran itu bukan perkataannya Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
yang disampaikan oleh atau melalui malaikat Jibril. Jadi sekali lagi ini penolakan terhadap anggapan orang kafir bahwa Al-Quran itu adalah ucapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qul huwallahu ahad. Ini konsep ketuhanan dalam Islam yang sangat konsisten, ya, konsisten, ya, mudah dicerna, gampang dicerna, ya, oleh siapapun dan sangat rasional, kartos, singkah hartos tuh. Kalau kita punya Tuhan dua gitu. Babaliut berarti kehendak Tuhan teh kala cenah matahari teh cenah ulah wa kana bijilkeun urang poekeun heula cenah parasea ya bisa hancur lebur ini dunia ya, bahkan langit dan bumi bisa hancur. Tapi kalau Allah itu esa satu-satunya nya kumaha Allah we gitu ya, kumaha Allah we. Ya. Jadi tidak mungkin Allah itu dua atau tiga. Tidak mungkin. Kalau dua, tiga, nanti yang kedua, yang ketiga punya kahayang, punya kehendak, wah hancur. Ya, hancur. Wah, cenah da ieu mah budak teh cenah bager, entau cenah kudu kieu. Pan dino qadar da kieu, entau cenah da eta aya takdirna kudu kieu. Wah, bisa pas ya. Dar diskusi gitu nya. Siga di film-film naon? Film-film Eropa gitu. Aduh. Ya, aya dewa kawin jeung jelema gitu nya, Tuhan kawin jeung jelema. Ya. Pokoknya dalam Islam itu sangat rasional gitu, ya. Allah itu Maha Esa, ya. Ya. Maka kalau satu itu ya kebaikannya konsisten, hanya kumaha Allah. Kapan matahari tidak terbit lagi? Ya, atau terbitnya dari barat misalnya. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini qul huwallahu ahad. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah dua, Allah tiga, Allah ya tidak esa, ini teka artinya, ya. Allahu as-samad, ya. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya. Jadi yang menjadi tumpuan harapan, tempat kita bergantung, tempat kita menyandarkan diri itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Wa idzasta'anta fasta'in billah. Ya. Jika kamu wa idza sa'alta fas'alillah, begitu kan kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, jika kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu minta pertolongan, minta pertolonganlah hanya kepada Allah. Gitu ya. Jadi Allah itu tempat kita menggantungkan diri. Ya. Jangan sampai kita ada tempat lain untuk menggantungkan diri, untuk menyandarkan diri. Bahkan kadang-kadang kita menyandarkan bahwa yang membuat kita dapat rezeki itu ya usaha kita gitu. Ya. Padahal ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala.
Begitu. Kita kadang-kadang lupa. Ya lupa. Ya, lupa. Seakan-akan kalau kita tidak bekerja keras mau menang rezeki. Nah, begitu. Ya walaupun konsepnya barangkali seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ari urusan bekerja mah ya harus tawakal. Ikhtiar mah harus tawakal. Tawakal itu apa? Kerjanya maksimal gitu, tawakal. Ya, kerjanya profesional itu tawakal. Tapi kadang-kadang orang lupa bahwa yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ari tawakal profesional kan itu diperintah oleh Rasulullah juga. Kemarin ya, ada apa kemarin itu? Masjid, ya. Ada Idul Adha. Kata Rasulullah bagaimana? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan profesional terhadap segala sesuatu. Ihsan itu berbuat baik, ada yang menerjemahkan profesional. Idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Kalau kamu menyembelih, sing profesional menyembelihnya. Wa idza qataltum fa ahsinu al-qital. Jika kamu membunuh, sing profesional membunuh. Ya, munkar perang, sing profesional. Ya. Fal yuhidda ahdukum syafratahu. Asaheula bedogna. Apa namanya? Disegetan, apa segetan? Ditajamkan dulu goloknya. Wal yuridda biha tahu. Terus kalau menyembelih yang cepat kilat gitu, ya. Nah, jangan kalau berperang misalnya. Jadi Allah dan Rasulnya itu tidak suka, ya, tidak suka menyiksa dulu matanya gimana dipukulin dulu enggak. Pisahkan beheung pisahkan kepala dengan badannya, gitu ya. Itunya tihang kopeahna pisahkan jeung awakna gitu. Allah Subhanahu. Jadi hanya Allah lah tempat kita bergantung, ya. Rezeki kita apapun hanya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta kepada Allah. Ya, kepada Allah. Karena hakikatnya kita ini hidup ini kehendak Allah. Ya. Walaupun nanti ada sesuatu yang bisa diikhtiarkan oleh kita. Kan itu kan jadi takdir. Hari qadar mah sudah ketentuan dari sana, umur kita berapa, ya, mau wafat, lahir, ya, dari ajalinya sudah ditulis. Tapi ada sesuatu yang bisa diikhtiarkan oleh kita, nah itu jadi takdir, itu qadar. Ya, nanti keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, ya, lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan, ya, teu anakan, teu dianakeun. Ya, jadi lam itu harap nafi. Ai nafi itu apa? Tidak ada. Maka artinya lam yalid, tidak. Ya. Menafikan sesuatu yang, ya, telah terjadi, sedangkan lan digunakan untuk menafikan sesuatu yang akan terjadi. Jadi Allah tidak pernah anakan, tidak pernah anakan. Maka di dalam Al-Quran ada yang mengatakan Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah ibnu Allah. Wa qala an-Nasara, orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih adalah anaknya Allah. Padahal ini perkataan yang salah. Gitu ya. Allah itu tidak beranak. Allah tidak diperanakan. Apa yang Allah anakan. Jadi beginilah konsep ketuhanan itu. Ya, ada di dalam
Sifat wajib bagi Allah itu berbeda dengan makhluknya, begitu. Mumasalatul lil hawadisi. Ya. Allah itu berbeda dengan yang baru, dengan makhluk. Ya. Kalau kita punya tangan, Allah punya tangan katanya, ya. Yadullahi fawqa aydihim. Kalau kata-kata yadun itu diterjemahkan tangan, maka jangan bayangkan tangannya seperti kita. Nah, begitulah. Ya. Allahu a'lam istawa. Kan Allah punya arsy, ya, tempat singgah sana lah kita nya mencek orang. Tong dibayangkan jika orang. Da Allah ma laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau Allah bersama dengan makhluk, mana Tuhannya gitu. Ya. Mana hebat Tuhannya. Begitu. Justru Allah itu, Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Matak disebut Tuhan teh. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan, sarua kita juga jelema lain Tuhan gitu. Bohong kata mah. Jeung moal aya we. Ya. Nah, seperti itu. Sarua keneh mah juga jelema lain Tuhan. Nah, kenapa Nabi Isa diantaranya dipertuhan? Nabi Isa itu mohon maaf, kalau makan jarang ngariung. Tara dahar Nabi Isa mah berarti lain jelema. Tah itu berenang dipikirkan nate. Mata Nabi Muhammad mah yam sipil aswa aya kulut toam. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad jalan-jalan ke pasar sering, ngaliung balak kecelakaan makan sering. Ya, kalau Nabi Isa jarang. Maka Nabi Isa dipertuhankannya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus yang terakhir walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun dan tidak terbukti atau tidak ada lahu baginya kufuwan yang setara ahadun sesuatu pun, ya. Jadi tidak ada yang setara sesuatu pun dengan Allah. Ya, tadi itu ya. Allah itu berbeda dan Allah itu maha segalanya. Nah, maka kata Allah diantaranya sombong itu ya pakaian saya. Jadi kalau ada manusia sombong itu pantas. Pantas. Aya nabi sombong itu pantas. Aya malaikat sombong itu pantas. Sombong mah pakaian saya. Maka Allah itu diantara sifatnya adalah al-mutakabbir. Ya. Jadi kalau ada manusia sombong, nah itu pantas. Apa tuh yang mau disombongin? Ya. Ngagantung keneh ka batur mah hirup. Ya. Kamu punya uang dari mana? Kamu punya jabatan dari mana? Nah, begitu, ya. Nah, seperti itu. Sakelas Fir'aun wae, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Ya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Nah, kesombongan di Fir'aun sudah ngumpul segalanya gitu. Sudah ngumpul segalanya. Tidak ada yang bisa ngatur dia, begitu kan? Kata saya, Allah itu cenah Tuhan itu bisa menghidupkan dan mematikan. Saya juga bisa, kata Firaun. Kalau si fulan nih hari ini kata saya hidup, dibiarkan hidup, bisa hidup. Kalau kata saya mati hari ini, penggal mati gitu. Ya, itu Firaun bisa sombong, ya. Nah, bisa sombong seperti itu. Hari kurang, Firaun saja, gitu ya. Segala urusan dunia sudah di tangannya, cik paribasa gitu ya. Nah, sama Allah tidak pantas. Apalagi kita, ya. Maka sombong itu ya pakaian Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya maka kita harus sadar diri, kita selaku makhluk, selaku hamba, ada yang menciptakan kita. Apa? Ngapain menciptakan kita? Untuk ibadah. Kita tugasnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekalipun seluruh manusia tidak menghamba, tidak ibadah kepada Allah, moal kurangan kagagahan Allah gitu. Tetap ya Allah mah gagah gitu. Ya. Nah, seperti itu. Maka surat Al-Ikhlas ini nanti kalau kita baca surat Al-Ikhlas,
maka kita harus didasari dengan rasa cinta. Lain pedah penekna. Biar seperti sahabat tadi, ya. Kenapa? Karena sahabat itu terus kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas ada khalaqal jannah, memasukkanmu ke dalam surga. Nah, seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Surat Al-Ikhlas yang kandungannya 1/3 dari Al-Qur'an. Jadi 1/3 dari Al-Qur'an itu adalah tentang apa? Akidah. Ya, tentang akidah. Tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan. Nah, itu 1/3 Al-Qur'an, dan Allah itu maha segalanya. Maka kalau kita mintalah hanya kepada Allah. Kalau kita meminta pertolonganlah hanya kepada Allah. Karena begini, seandainya seluruh manusia, ya, dalam sebuah hadis, mau memadaratkanmu, terus kata Allah tidak bisa. Atau seluruh manusia bisa memberi manfaat kepadamu, kata Allah tidak, ya tidak. Nah, ya. Dan hebatnya manusia itu, Allah itu beda dengan manusia. Ya. Semakin kita merendah di hadapan Allah, Allah semakin meninggikan orang itu di hadapan makhluk lainnya, begitu. Ya. Ketika kita merendah kepada Allah serendah-rendahnya dengan ruku dan sujud, maka Allah meninggikan makhluknya di hadapan makhluk yang lain. Beda dengan manusia. Ya, sebenarnya tadi dinas terus gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah baca Al-Ikhlas. Ya, masih dalam suasana lebaran ya. Hari tasyrik berapa sekarang? Kedua ya. Lebaran berapa? 10 Zulhijjah. Hari tasyrik ke-1 11 Zulhijjah. Tasyrik kedua 12 Zulhijjah. Tasyrik ketiga 13 Zulhijjah. Jadi bisa kena mencit hari ini atau besok. Di luar itu namanya bukan kurban tapi sedekah. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi haram puasa. Tidak boleh puasa. Masih lebaran. Nah, gitu nya. Ada rajin puasa. Kade tah kudu jeung ilmu segala rupa. Tidak boleh puasa dalam hari tasyrik. Makanya kita dibiasakan sok takbiran kene nya. Kenapa ada lebaran kene ayeuna ge mesti lebaran. Ya, lebaran gitu. Jadi rahimahullah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ya, mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.